Nama saya Resti Yogi Puspitasari dari Tegal Sumur. Kesibukan saya bersih-bersih rumah, terus membantu nenek. Nah, Resti kan ini kita pengen ngobrol sedikit biar teman-teman tahu. Lulusnya 2001 dan ini kita mau cari tahu menggambarkan anak-anak muda Purwodadi yang sekarang ini gitu kan. Pandangannya gimana tentang kehidupan, tentang masalah yang dia mungkin pikirkan gitu ya. Nah, yang pertama, Resti ini kan baru lulus. Nah, kegalauan apa sih yang dipikirkan gitu kan, atau tentang pasangan, mungkin pacaran atau mungkin pekerjaan atau apa gitu. Nah, mungkin Resti bisa cerita setelah lulus rencananya mau apa dan bagaimana. Setelah lulus, rencana saya mau bekerja di Jakarta. Di apa itu? Di pabrik. Di bagian atau di kantornya gitu. Ya. Yang ngajakin siapa? Saudara saya. Oh, saudaranya di Jakarta. Ya. Nah, sekarang gini, saya kan kemarin dengar Resti itu kan punya orang tuanya sedang bekerja di luar negeri. Nah, sebagai seorang anak yang punya orang tua kerja di luar negeri, perasaannya gimana? Sudah berapa lama gitu? Nah, mungkin kan jarang ketemu, tapi sekarang ada telepon, ada video call. Nah, gimana perasaannya? Perasaannya biasa aja. Maksudnya udah berapa lama orang tuanya? Dari umur 1 tahun. 1 tahun Iya. sampai sekarang? Iya. Lama sekali ya. Nah, kalau boleh tahu ibunya bekerja di bidang apa? Di waktu itu jadi baby sister orang tua. Ya. Sekarang juga? Iya. Nah, kira-kira perasaannya Resti gimana? Apakah kangen kalau lama gak ketemu atau? Kangen sedikit. Sedikit? Iya. Kalau ayahnya? Di Jakarta. Sejak umur 1 tahun itu juga? Enggak. Orang Purwodadi juga? Iya. Tanya lagi. Nah, kemudian Resti ini baru lulus, belum pernah punya pengalaman bekerja ya sebelumnya ya, sekolah ataupun apa, belum pernah bekerja. Nah, kira-kira Resti itu sebulannya pengeluarannya itu berapa untuk beli pulsa, internet, atau makan, atau nongkrong di Purwodadi ya, bisa dikira-kira aja. Misalnya berapa kali nongkrong kan sebulan, atau main, atau kemana liburan gitu kan. Nanti kita bisa tahu. Jadi kalau di Purwodadi itu kira-kira anak muda itu butuh gaji berapa sih gitu, biar dia bisa tetap normal gitu kan, hidupnya normal, bisa dilalui secara normal. Kira-kira 500.000. Itu pengeluaran sebulannya? Iya. Buat apa aja? Buat beli paketan sama jajan-jajan. Sama jajan. Iya. Nongkrong? Jarang. Tapi kalau nongkrong sukanya di mana? Di rumahnya. Iya. Enggak. Apa? Di rumah. Oh, kalau main ke rumahnya? Iya. Enggak. Enggak. Rumahnya kafe ya? Enggak. Oke. Itu ya 500.000. Kemudian menurut Resti saya pengen tanya, orang yang baik itu seperti apa? Yang bertanggung jawab. Udah. Itu aja orang baik itu? Iya. Kalau orang jahat? Gak tahu, tergantung orangnya. Nah, gimana misalnya? Gak tahu. Pernah ketemu sama orang baik? Pernah. Siapa itu? Nenek saya. Neneknya. Kalau pernah bertemu orang jahat? Gak pernah. Belum pernah. Iya.
tadi Resti bilang siapa yang orang baik dan orang jahat itu ya. Dan menurut Resti manusia itu apa sih gitu? Sudah pernah berpikir itu enggak? Kenapa kita ada di sini, kita diciptakan, terus gunanya saya itu untuk apa gitu? Manusia itu apa? Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Ya, udah. Nah, gunanya manusia itu ngapain di sini? Ada di bumi. Nggak Buat tahu. apa? Nggak tahu. Menurut kamu aja. Menurut saya, untuk hidup. Untuk hidup. Iya. Berarti kalau dia mati itu berarti dia udah nggak punya alasan lagi ya, nggak bagus gitu ya. Berarti harus berjuang gitu. Iya. Oke. Kemudian tadi temannya siapa namanya? Anggi. Nah, sekarang saya tanya Anggi hal yang sama seperti Resti. Yang pertama, menurut Anggi ini kan masih kelas 3 ya, SMA Muhammadiyah. Nah, menurut Anggi, kalau kita sebagai anak muda itu pengeluarannya berapa dan pendapatannya minimal tuh berapa, gaji ya atau pendapatan sebulan untuk anak muda yang kehidupannya seperti Anggi. Nah, nanti ceritain dulu juga Anggi seringnya nongkrong di mana atau kegiatannya apa gitu. Perkenalkan, nama saya Prames Anggi. Biasanya saya kalau nongkrong di Gerobogan, kalau pulang sekolah di Jimiko. Terus kalau libur di rumah biasanya bantu orang tua bersih-bersih rumah. Sekarang sekolahnya seminggu masuknya 3 kali. Kalau pengeluarannya sebulan, sebulan 500-an. 500 ribuan ya. Itu untuk apa aja? Untuk beli paketan, terus saku sekolah sama nongkrong-nongkrong gitu. Nah, berarti kalau Anggi misalkan bekerja itu pengen yang pendapatannya berapa kira-kira? Gajinya UMR. UMR? Iya. UMR Purwodadi berapa emang? Nggak tahu. Belum tahu. Kemudian sama juga menurut Anggi, orang baik itu yang gimana? Orang baik itu yang bertanggung jawab, nggak melakukan kriminal kayak gitu. Nah, kalau orang jahat? Orang jahat yang perilakunya nggak baik, melakukan kriminal kayak gitu. Tapi cewek-cewek tuh biasanya suka sama bad boy malah. Benar nggak? Iya. Gitu ya kalau di anime, di film gitu kan ya malah ya. Iya. Berarti kita tuh sebenarnya harus jadi orang jahat atau orang baik? Orang baik. Jadi orang baik. Kemudian manusia itu apa menurut Anda? Boleh lebih juga? Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, nggak bisa hidup sendiri. Dulu Adam dan Hawa bisa hidup sendiri. Ya kan, berpisah kan. Nah, itu hidup sendiri kemudian dipertemukan bisa. Nggak tahu. Nah, fungsinya apa? Manusia itu ada di sini, kita ada di sini menurut kamu? Manusia hidup untuk mati, terus manusia ada di bumi itu ada tujuan hidupnya. Apa ya tujuannya apa? Tujuannya melakukan hal-hal yang baik, terus memikirkan akhirat juga, nggak hanya dunia. Hobinya Andi apa sih? Hobinya main HP, terus biasanya olahraga, terus nongkrong-nongkrong gitu. Kalau setelah lulus nanti mau gimana Andi? Belum kepikiran, masih bingung mau kuliah apa kerja.
Ya paling nggak kalau kuliah apa, kerja di apa gitu. Kalau kerja pengennya kayak perkantoran gitu. Terus kalau kuliah mau ngambilnya jurusan tentang perguruan. Suka mengajari. Iya, Suka keguruan apa? Guru apa jadi guru? belum tahu. Belum tahu. Tapi senang membagikan ilmu gitu ya. Iya. Bapak ibu kerjanya? Kalau ibu rumah tangga. Bapak Kalau bapak kerjanya di Jakarta. Jadi kerja di pospol. pos apa itu? Pos polisi. Nah, itu tadi ya 2 orang anak muda dari Berati yang bisa menggambarkan gimana sedikit menggambarkan gimana anak muda di Purwodadi. Kemudian yang paling menarik adalah ini baru berumur berapa? 18. Yang kamu berapa? 17. Nah, berarti lahir di tahun sekitar 2003. Nah, 2004. Ini generasi milenial. Tahu generasi milenial itu apa? Enggak tahu. Tapi pernah dengar ya? Pernah dengar generasi milenial itu apa? Nah, generasi milenial itu adalah generasi yang dari sejak kecil lahirnya itu sudah dekat dengan perangkat-perangkat internet, HP, televisi gitu deh. Dan mainannya itu mainan yang bukan lagi mainan kuno kayak mainan karetan, ya kan, mainan kelereng. Kecil kalian pernah main kelereng? Pernah. Tapi sejak kecil udah pegangan HP ya, sejak SD gitu ya. HP yang biasa itu kan. Nah, terus kalau HP yang udah bisa untuk internetan mulai kapan? SMP ya udah pegang HP sendiri-sendiri kan, dikasih HP orang tua. Nah, ini namanya generasi milenial. Nah, perbedaannya apa? Kalau generasi milenial itu lebih cepat mengadopsi ilmu-ilmu perkembangan karena dia bisa mencari sendiri di HP-nya di internet. Beda dengan generasi yang 90-an atau sebelum. Nah, itu bukan generasi milenial, dia itu 90-an ke atas lah. Nah, jadi nanti lain waktu kita akan ngobrol lagi sama orang-orang anak muda yang beda yang ada di Purwodadi sehingga kita bisa mengelaborasi apa yang mereka pikirkan gitu. Makasih. Assalamualaikum. Ditutup aja dulu. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.